Hunter x Hunter chapter 395 dan 396. Sebenarnya gue agak bingung juga pengen ngebuat video ini karena gue juga merasa seperti apa yang dirasakan kebanyakan fans Hunter x Hunter. Like seriously, what the fuck is going on? Seriesnya emang lagi di tahap massive expand, banyak hal yang sedang terjadi. Apalagi di Succession Arc ini bisa dikata adalah salah satu arc terbesar di Hunter x Hunter. Lalu parahnya tuh karena cakupannya sangat luas, jadi informasi yang diberikan tentu bakalan banyak. Makanya kalau kalian perhatiin, di tiap panel itu setiap ada percakapan antara dialog atau inner dialog karakter, udah kayak orang lagi nulis tugas esai paragraf aja. Lalu banyak karakter baru bermunculan di mana-mana yang punya storynya masing-masing. Ini ngebuat kita makin bingung, ditambah lagi dari perspektif pembaca yang udah lupa-lupa ingat mengingat status manga ini sering hiatus di tengah jalan. Jadi nggak konsisten, sehingga kita susah on track dengan seriesnya. Tapi bagaimanapun sebagai true fans yang mau nggak mau kita pasti bakalan tetap baca manganya. Dan di chapter ini ada hal spesial yang ngebuat gue tertarik untuk ngebahasnya lebih jauh. Sebelum lanjut, gue disclaimer dikit, mungkin di review ini bakalan ada misinformation tanpa sepengetahuan gue. So kalian bisa bantu dengan cross check di kolom komentar, oke? So let's talk about the news Hunter x Hunter chapter. Masih dengan perang perebutan tahta kaisar antara pangeran dan putri kerajaan Kakin di perjalanan menuju Dark Continent. Tapi fokusnya sekarang lebih ke perang antara mafia yang mencoba mengambil wilayah kekuasaan mafia lainnya. Tiap kelompok mafia memiliki wilayahnya masing-masing di tiap lapisan kapal. Sejauh ini kita mengetahui ada 3 mafia besar yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan para kandidatnya dalam perebutan tahta kaisar kerajaan Kakin, yaitu Siyu Family, Haley Family, dan Char Family. Masing-masing dari ketiga grup mafia ini didanai dan bekerja langsung di bawah 3 pangeran yang sedang bersaing. Nah, berkaitan dengan itu, 2 grup mafia Haley Family sedang terlibat perang dengan Siyu Family, di mana mafia Haley tampaknya menyusup dan membuat keributan di area kekuasaan grup mafia Siyu di lapisan keempat kapal. Sehingga salah satu bos dari mafia Siyu, Heinrich, turun tangan untuk mengatasi langsung masalahnya dengan menggunakan kemampuan dan conjuringnya yang mampu merubah benda menjadi makhluk hidup. Diperlihatkan ia mengubah kamera menjadi seekor kucing untuk mengawasi gerak-gerik mafia Haley, tapi sepertinya musuh tidak meninggalkan jejak sama sekali. Lantas Heinrich menyadari jika mafia Haley menggunakan semacam kemampuan Nen untuk berpindah tempat ke suatu ruangan rahasia. Ya, semacam warping gitu. Nah, di panel berikutnya setelah kembali ke markas utama, Heinrich dan anggota lainnya berdiskusi mengenai alasan anggota mafia Haley sangat gampang memasuki lapisan 4 kapal. Kita tahu kalau tiap lapisan kapal memiliki penjagaan yang ketat dan membutuhkan akses khusus untuk memasuki lapisan lainnya. Dan di panel itu dijelaskan kalau markas utama mafia Haley ada di lapisan 3. Lantas mereka membuat sarang baru melalui lorong-lorong rahasia di berbagai tempat di lapisan 4 dengan menggunakan kemampuan Nen. Tempat-tempat tersebut tampaknya bisa berkamuflase menjadi ruangan normal dan gak bisa diakses begitu saja, karena di dalamnya terdapat mekanisme kekuatan Nen yang berfungsi sebagai trap room. Trap room ini mampu memindahkan lokasi seseorang jika triggernya aktif. Oleh karena itu di panel berikutnya mafia Siyu lebih memilih untuk langsung mengirim 3 anggota Phantom Troop, yaitu Sphinx, Phaeton, dan Nobunaga untuk mengecek ruangan tadi. Sesampainya di lokasi, mereka memasuki ruangan yang diduga sebagai salah satu tempat persembunyian mafia Haley, yaitu ruangan 3102. Sebelumnya sudah dikonfirmasi jika ruangan sebelah 3101 adalah trap room yang ke-trigger dari pintu depannya. Sphinx sadar kalau di ruangan 3102 ini cukup berbeda, yang mana jebakan efeknya belum aktif. Lucunya, Nobunaga nggak terlalu peduli dengan hal tersebut, tapi Sphinx berkata akan cukup bermasalah jika jebakannya mampu memindahkan seseorang keluar lokasi kapal. Nah, mereka mulai memeriksa setiap sudut ruangan mulai dari bagian toilet. Dan di sini Nobunaga menunjukkan kemampuannya sebagai Master Swordsman, memotong persegi bagian dinding toilet, dan bingo, benar ada ruangan rahasia. Phaeton menyuruh si penghuni untuk mengecek duluan apakah trigger jebakannya bakalan aktif. Dan ternyata setelah diperiksa, ternyata ruangan tersebut baru saja digunakan oleh anggota mafia Haley. Sphinx merasa jika mafia Haley punya kemampuan sebagus ini mampu mendeteksi kedatangan mereka, mengapa mafia malah mengirim orang biasa? Lantas Nobunaga berasumsi jika mereka mengirim umpan digunakan sebagai sacrifice agar anggota lainnya dapat lebih waspada jika terjadi sesuatu. Nobunaga merasa anggota mafia ini sama seperti Phantom Troop, mereka nggak ingin kehilangan rekan sesama mereka. Kemudian Sphinx ngebantah hal tersebut, kalau Phantom Troop tidak senaif para mafia. Lantas Nobunaga mengatakan bukannya Phantom Troop awalnya seperti itu. Mulanya Phantom Troop ada dari kenaifan, dari rasa marah dan putus asa mencari arti tujuan hidup. Di momen itu Nobunaga merenung akan kehidupan lalunya. Lalu di panel berikutnya kita mendapatkan flashback jauh ke belakang, menampilkan kehidupan masa kecil anggota Phantom Troop di Meteor City. Di kota itu nampak 3 bocah sedang berbicara mengenai videotape yang mereka temukan sambil berlari menyusuri lautan sampah. Lalu tiba-tiba tanpa sadar muncul bocah lainnya yang tampak marah,
karena ketiga bocah tadi mencuri barang yang diklaim adalah miliknya. Lantas mereka cukup cuek menghiraukannya sampai-sampai satu bocah terkena lemparan dan sepertinya akan terjadi perkelahian. Salah satu bocah terus berlari tapi sayangnya terhenti karena dihadang oleh kedua bocah lainnya yang tiba-tiba muncul menggunakan sepeda motor, meminta agar memberikan video tape tersebut. Ia langsung memberikannya, tapi ternyata ada dua jenis video tape yang mana aslinya ia simpan di dalam poket bajunya. Yap, ini adalah masih kecil dari Krollo, Franklin, Shalnark, Machi, Uvogin, Spinks, dan Phaeton. Ternyata dulunya anggota Phantom Troop nggak langsung akrab satu sama lainnya. Mereka sepertinya juga nggak tinggal bersama meskipun mereka sudah saling kenal. Mereka masih terbagi ke dalam kelompok masing-masing. Ya maklum soalnya mereka di sini masih bocah-bocah ingusan. Tapi gue melihat ada hal yang nggak berubah sama sekali. Seperti Franklin dan Uvo yang emang dari dulunya sering duel dan bertarung satu lawan satu. Dengan sifat Uvogin yang masih berbarik keras kepala dengan pendiriannya, dan Franklin yang nampak selalu logis dan tenang akan pilihannya. Lalu Shalnark yang selalu tampil ceria dengan wajah polosnya, Machi yang pendiam, Phaeton dengan sifat dinginnya, Spinks yang dari dulunya emang tampil dan punya personality kayak preman jalanan, dan Krollo yang sudah menunjukkan kepintaran serta kepribadian karismatiknya. Di panel berikutnya kita melihat Krollo yang kemudian berjalan pulang. Sesampainya di gereja ia bertemu dengan seorang bishop. Di situ Krollo menanyakan mengapa semakin banyak kuburan di luar gereja. Lantas sang bishop mengingatkan Krollo agar lebih berhati-hati saat bermain di luar sana, karena banyak geng perampok yang sudah memasuki bagian dalam kota. Lalu sangat sering terjadinya penculikan anak di pinggiran kota. Di sini dijelaskan lebih jauh kalau orang yang hidup di Meteor City nggak punya status. Pada dasarnya orang di sana nggak pernah dianggap ada. Dan ini menjadikan mereka sebagai target utama individual yang punya niat jahat. Tiap tahunnya ratusan orang mati. 70% dari korban jiwa adalah anak-anak di bawah umur 15 tahun sebelum kota mendapatkan perlindungan dari organisasi mafia. Setelah adanya kerjasama antara organisasi atas imbalan menyediakan rekrutan baru, para tetua di Meteor City mulai mempelajari kekuatan Nen dan membuat suatu aturan alam di Meteor City, yaitu Law of Retribution. Only life can pay for life, nyawa dibalas nyawa. We all accept anything you live here, but don't take anything for us. Jangan pernah mengambil apapun dari kami. Di panel selanjutnya setelah berbicara dengan Bishop, Krollo kemudian menuju ruang pemutar video. Di sana ia bertemu dengan anak lainnya yang ternyata adalah Pakunoda. Mereka berbincang mengenai video tape yang mereka akan tonton. Di dalam isi video tersebut adalah film action Clean Ranger yang sangat terkenal di kalangan anak-anak. Pakunoda sangat tertarik dan akan mengajak yang lain untuk menonton bersama meskipun ia sendiri dan lainnya nggak mengerti dengan bahasa yang digunakan. Di sini Krollo berkata akan lebih seru jika semuanya mampu mengikuti ceritanya. Oleh karena itu Krollo berencana membuat skrip agar mereka dapat melakukan proses dubbing sehingga yang lain dapat juga mengikuti alur ceritanya. Sepertinya sejak kecil Krollo emang berbakat. Ia dengan cepat mampu mempelajari dua bahasa asing paling kompleks yaitu Jerma dan Jana. Bahkan Bishop menggambarkan kalau Krollo adalah anak yang mempunyai rasa ingin tahu tinggi dan sangat cepat dalam mempelajari sesuatu. Bahkan Krollo punya ide-ide luar biasa yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan Meteor City pada saat itu. Nah di panel berikutnya tampak Krollo meminta Pakunoda untuk memerankan Ranger Pink. Di sini Paku nggak bisa menolak permintaan adik kecilnya. Tapi Krollo tampaknya kesal dipanggil dengan sebutan adik kecil atau Lil Bro, meskipun umurnya emang lebih tua dibandingkan Paku dan anak lainnya. Lantas Krollo meminta bantuan lagi, tapi kali ini Paku bisa menebak isi pikiran Krollo kalau ia ingin meminta anak perempuan lainnya yaitu Sheila dan Sarasa ikut memainkan peran Ranger Orange dan Ungu, karena ketiga Ranger tersebut punya peran dinamik dan penting dalam cerita. Krollo menjawab exactly dan mengatakan I love you Paku. Di sini Pakunoda tampak terkejut dan mengatakan don't sweet talk to me, tapi Krollo menjawab I mean it. Kalian interpretasi sendiri dah apa maksud Krollo di sini. Tapi lanjut di panel berikutnya, Pakunoda bertemu dengan Sheila dan Sarasa. Mereka berdua tampak gembira bisa ikut berpartisipasi. Setelah itu mereka kembali ke gereja menemui Krollo dan di situ ia sudah menyiapkan teks skrip yang akan mereka perankan masing-masing. Sheila, Sarasa dan Paku cukup terkejut bagaimana Krollo dengan cepatnya menerjemahkan bahasa asing di film itu. Di sini Krollo dan lainnya memulai memerankan peran masing-masing dan ya, mereka tampak bersenang-senang menikmati waktu luang mereka. Namun di sisi lain kota di suatu tempat di Meteor City sedang terjadi penculikan, di mana terlihat 3 orang anak di dalam sebuah mobil van hitam dan itulah akhir chapter 395. Lalu lanjut di chapter 396. Sebenarnya nggak ada yang bisa dibahas banyak di chapter terbaru ini, makanya gue gabung dengan chapter sebelumnya. Tapi tentunya masih ada detail-detail penting yang menarik dibahas. So di panel pertama ditampilkan gereja katedral di mana Krollo sepertinya emang tinggal di sana. Nampak banyak anak-anak datang untuk menonton bersama film Clean Ranger yang ditemukan Krollo pada chapter sebelumnya. Di situ Bishop dan Krollo sedang membagikan cemilan untuk anak-anak yang berkumpul. Tiba-tiba Uvogin muncul dan tampak kesal, mengingatkan Krollo agar tidak mengecewakannya mengenai videotape yang mereka curi.
Lalu Sphinx dan Phaeton juga datang, di mana Sphinx langsung meledek Krollo. Tapi di situ Sarasa langsung meminta Sphinx untuk turut membantu membagikan cemilan ke anak lainnya. Sarasa mengatakan meskipun Sphinx seperti itu, sebenarnya ia punya sifat lembut sama halnya dengan Uvogin. Namun Krollo muda tampaknya kesusahan untuk berinteraksi dengan anak baru yang pertama kali ia temui, apalagi anak yang kurang akrab dengannya. Lalu Sarasa mengatakan pantas saja Krollo dipanggil sebagai adik kecil, karena ia masih sering bergantung dengan anak yang lebih muda darinya. Tapi Pakunoda mengatakan tidak usah khawatir kalau Pakunoda suka dengan Krollo apa adanya. Lalu di panel berikutnya seluruh anak mulai memasuki gereja untuk menonton bersama melalui proyektor layar lebar, dan akhirnya pertunjukannya dimulai. Seluruh anak di ruangan tersebut cukup terkejut karena mereka bisa mengerti apa yang diucapkan karakter di filmnya. Di sini Shalnark mengira kalau suara pemeran Ranger mirip dengan Krollo dan Pakunoda. Lalu Franklin sadar kalau pantas mereka menyembunyikan sesuatu, ternyata mereka melakukan change voice melalui dubbing di film tersebut. Seluruh anak-anak tampak gembira dan tertawa ria, sepertinya effort yang diberikan Krollo dan lainnya sukses besar, di mana semua tampak sangat menikmati pertunjukannya. Tapi tiba-tiba filmnya terhenti. Setelah dicek, pita kaset suaranya kusut dan akan memakan waktu lama untuk memperbaikinya. Nampak anak-anak lainnya mulai merasa bosan menunggu, dan pasrah karena mereka menganggap ini Meteor City. Apa yang mereka dapatkan hanya sebatas sampah yang udah nggak berguna dan rusak. Bahkan Uvogin sampai berteriak agar segera memutar filmnya kembali. Tapi di sini Krollo memilih berinisiatif sendiri untuk berperan sebagai pengisi suara langsung bersama Pakunoda, Sarasa, dan Sheila. Krollo membangkitkan semangat lainnya dan mengajak seluruh anak di dalam ruangan untuk menghitung mundur agar pertunjukannya dimulai kembali. Saat filmnya berlangsung, ada momen di mana Krollo benar satu dan sangat menjiwai tiap karakter yang ia perankan, sehingga membuat penonton merinding dan merasakan aura Krollo menyelimuti seluruh ruangan. Bahkan setelah filmnya berakhir dan sukses besar, Uvogin dan anak-anak lainnya sampai tersentuh dengan peran yang dilakukan Krollo beserta Pakunoda, Sarasa, dan Sheila. Akhirnya dari situ mereka mulai bersama melakukan pertunjukan panggung dan membentuk sebuah grup teater beranggotakan member asli, yaitu Krollo, Nobunaga, Uvogin, Sphinx, Phaeton, Machi, Sarasa, Sheila, Franklin, Shalnark, dan Pakunoda. Di panel berikutnya disebutkan jika mereka kekurangan orang untuk memerankan bagian tertentu. Shalnark berkata jika mereka perlu merekrut anggota baru, sehingga Nobunaga mengatakan nama kelompok teater udah nggak cocok dengan mereka. Kemudian Paku muncul dengan ide bernama Troupe, yang tujuan awalnya adalah sekumpulan bocah yang hanya ingin tampil dan membuat anak lainnya merasa senang melalui panggung pertunjukan. Bahkan Uvogin sendiri sangat serius dan mempunyai mimpi untuk grup mereka dapat tampil di mana saja, sehingga Uvogin dapat menjadi pemeran villain terhebat di seluruh dunia. Di panel berikutnya, Sphinx mengatakan jika saja mereka dapat menemukan videotape episode baru Clean Ranger. Lantas Uvogin sepertinya sudah mencarinya, tapi tidak mudah untuk menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi Nobunaga dan Sheila berkata jika mereka tidak menemukannya, mungkin Krollo bisa membuat skrip langsung dan tampil secara normal, karena penonton sekarang tampaknya lebih memerhatikan peran panggung dibandingkan film di layar. Tapi Krollo berkata mereka tidak punya waktu atau resource untuk membuatnya berhasil tanpa video di layar. Mereka membutuhkan kostum dan koreografi untuk memerankan banyak adegan bertarung. Di bagian panel selanjutnya, Krollo nampak mencari Sarasa. Sphinx berkata mereka bertukar role karena Sarasa lagi bertugas mencari di tumpukan sampah sekitaran area itu. Tapi Sarasa ternyata mencari ke tempat lain, di mana hanya ia yang mengetahui rahasia tumpukan sampah videotape yang dibuang oleh sebuah perusahaan di dekat Uga Forest. Dan panel terakhir menampilkan gerombolan pencuri anak di chapter sebelumnya, menuju juga ke arah kemana Sarasa pergi. Gue bisa merasakan event besar yang akan terjadi dan menjadi titik balik dari semua awal cerita di chapter selanjutnya. Satu hal yang ngebuat gue terkejut di kedua chapter ini adalah Krollo. Mulai dari dulunya Krollo punya crush ke Pakunoda dan sepertinya mereka sangat dekat satu sama lain. Serta Krollo yang emang dari awal mempunyai sifat karismatik sebagai pemimpin. Sebenarnya anggota lainnya juga udah punya trait tersendiri, di mana sifat mereka tergambar jelas melalui kemampuan nen yang mereka miliki. Lalu yang paling menarik tuh ada Sheila dan Sarasa. Sheila pernah bertemu dengan Kurapika dan Pyro. Kita tahu kalau Sheila berasal dari Meteor City, tapi sekarang diceritakan lebih jelas kalau Sheila sebelum bertemu dengan Kurapika ternyata punya hubungan dengan para anggota Phantom Troupe. Apakah ini ada kaitannya dengan tragedi yang terjadi di suku Kuruta? Lalu ada Sarasa. Sejauh ini kita nggak tahu apapun mengenai Sarasa, sepertinya ia akan memainkan peran yang amat penting di chapter selanjutnya. Karena di kedua chapter ini kita melihat dari seluruh masa kecil anggota Phantom Troupe, mereka masih sangat polos, layaknya anak-anak pada umumnya, terutama Krollo. Lantas mengapa mereka bisa berubah total? Sepertinya akan terjadi sesuatu di chapter-chapter berikutnya yang menceritakan kejadian yang ngebuat Krollo dan kawan-kawan lainnya bisa seperti sekarang. Dan tentunya bagaimana cikal bakal proses terbentuknya Phantom Troupe.